Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari praktikum transmisi dan distribusi, yaitu tentang proteksi dan kontrol penghantar. Perkenalkan, nama saya Rin Lestari dari Politeknik Negeri Cilacap, prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknika Elektronika, kelas TL2. Ya, selanjutnya mulai ke materi ya. Materi dari proteksi dan kontrol penghantar ada sistem proteksi bayi penghantar. Sistem proteksi bayi penghantar adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengamankan atau mengisolir penghantar atau saluran udara atau saluran kabel, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi dari gangguan permanen dan gangguan temporer yang terjadi pada penghantar tersebut. Jadi gangguan temporer itu gangguan yang sementara ya teman-teman. Dan di sebelah kanan saya ada gambar saluran transmisi yang menggambarkan keadaan saluran transmisi dengan adanya sistem proteksi bayi penghantar. Dari sistem proteksi terdiri dari komponen transformator arus CT, transformator tegangan, relay proteksi, pemutus tenaga atau PMT, catu daya rangkaian pengawatan. Bisa dilihat gambarnya di samping saya ya. Pola proteksi penghantar yang umum digunakan adalah skema proteksi menggunakan relay jarak atau distance relay dan relay diferensial saluran atau line current differential relay. Dari distance relay adalah salah satu jenis proteksi penghantar yang bekerja berdasarkan perbandingan nilai impedansi. Distance relay bekerja bila impedansi yang diukur dari besaran arus CT dan tegangan PE atau CVT lebih kecil dari impedansi setelan. Simak materi selanjutnya ya teman-teman. Audio Jungle. Pada distance relay itu ada 3 zona. Zona pertama atau proteksi utama adalah proteksi yang bekerja tanpa waktu tunda dengan jangkauan terbatas dan section penghantar itu sendiri, dengan mempertimbangkan faktor kesalahan atau percentage error, CT, PT atau CVT, relay proteksi, faktor keamanan atau safety margin, dan parameter jaringan. Maka zona 1 disetel menjangkau 80% sampai 85% dari impedansi saluran. Nah, zona kedua dan zona ketiga itu digabung, jadi itu proteksi cadangan jauh. Adalah proteksi yang dicadangkan untuk bekerja apabila proteksi utama seksi di depannya gagal bekerja. Zona 2 umumnya disetel dengan jangkauan minimal mencapai impedansi saluran sampai dengan gardu induk di depannya, atau tetapi tidak melebihi impedansi terkecil trafo di GI depannya, dengan waktu tunda antara 300 sampai 800 milidetik. Tergantung jangkauan impedansi dan koordinasi dengan waktu dan zona 2 di depannya. Zona 3 disetel dengan jangkauan mencapai impedansi saluran sampai dengan 2 gardu induk terjauh di depannya atau terbesar secara impedansi, tetapi tidak melebihi impedansi terkecil trafo di GI di depannya, dengan waktu tunda maksimum 1600 milidetik. Proteksi cadangan jauh tidak disetel sampai memasuki daerah impedansi transformator di depannya. Di sini juga ada teleproteksi. Teleproteksi merupakan rangkaian peralatan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari gardu induk yang satu ke gardu induk lain di depannya atau yang berhadapan
untuk dapat memberikan perintah trip seketika. Pola teleproteksi yang umumnya digunakan adalah sebagai berikut. 1. Permissive Underage Transfer Trip Scheme atau PUTT. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirim sinyal atau carrier send ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila distance relay mendekati gangguan pada zona 1. Nah, di sebelah saya terdapat saluran transmisi ya teman-teman. Yang kedua, Permissive Orage Transfer Trip atau POTT. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirim sinyal atau carrier send ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila mendeteksi gangguan zona 2. Pada gardu induk yang menerima sinyal carrier receive apabila distance relay mendekati gangguan pada zona 2, maka pemberian perintah trip pada waktu zona 1. Berikut gambarnya. 3. Blocking scheme. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirim sinyal ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila distance relay mendekati gangguan pada daerah belakang atau receive zone. Pada gardu induk yang menerima sinyal apabila distance relay memberikan perintah atau blocking. Apabila relay tidak menerima sinyal namun mendekati gangguan pada daerah depan atau zona 2, maka relay akan memberikan perintah trip seketika. Power Swing Block. Power Swing Block atau disingkat PSB adalah salah satu future distance relay yang berfungsi untuk mencegah relay bekerja memberikan perintah trip pada saat terjadi fenomena ayunan daya atau power swing dan impedansi sistem masuk ke zona impedansi relay. Kemudian ada switch on to volt atau trip on reclose atau TOR. Switch on to volt atau SOTF adalah fitur dari distance relay yang berfungsi untuk mentripkan PMT seketika guna mengantisipasi ketidaksiapan distance relay apabila terjadi gangguan pada saat pemberian tegangan atau energizing atau pada saat menutup close PMT secara manual maupun menggunakan relay penutup balik otomatis atau AR. Directional Earth Fault (DEF) adalah relay arus lebih berarah dengan deteksi arus dan referensi tegangan min 3 volt yang bekerja mengamankan penghantar dari gangguan fasa ke tanah yang bersifat tahan tinggi atau high resistance yang tidak terdeteksi oleh distance relay. Audio Jungle. DEF utama. DEF utama adalah DEF yang dilengkapi dengan teleproteksi. DEF ini akan bekerja seketika apabila menerima sinyal TP dari gardu induk di depannya. Untuk membedakan waktu kerja DEF utama dengan proteksi utama distance relay atau zona 1, maka waktu kerja DEF utama ditunda antara 20 mD sampai 100 mD. DEF backup adalah DEF yang bekerja dengan waktu tunda lebih lama dari waktu tunda zona 3 distance relay selama 2 detik. DEF backup tidak memerlukan sinyal kirim dari gardu induk di depannya.
Kemudian di sini ada OCR atau GFR. OCR atau GFR adalah relay arus lebih yang digunakan sebagai proteksi cadangan lokal pada proteksi penghantar. OCR digunakan untuk mengamankan penghantar dari gangguan fasa-fasa dan GFR digunakan untuk mengamankan penghantar dari gangguan fasa tanah. Relay check sinkron. Relay check sinkron atau synchron check relay adalah relay bantu by penghantar yang terpasang pada sistem dengan lebih dari satu sumber, yang memerlukan fungsi cek sinkron untuk memastikan kondisi antara kedua sisi dari penghantar tersebut dalam keadaan sinkron sebelum PMT tutup. Auto Recloser Relay atau AR. Auto Recloser Relay atau relay penutup balik otomatis dipasang pada baik penghantar saluran udara baik pada sistem tegangan tinggi atau SUTT maupun tegangan ekstra tinggi yang disingkat TET. Saluran udara merupakan salah satu bagian sistem penyaluran yang paling sering mengalami gangguan. Sebagian besar dari penyebab gangguan tersebut bersifat temporer yang akan segera hilang setelah PMT trip. Berikut ada tabel tegangan sistem, Skema khusus. Selain fungsi dan fitur tersebut di atas, pada kondisi tertentu, untuk keperluan pengoperasian sistem maka relay by penghantar juga dapat dilengkapi dengan voltage relay dan overload sending atau OLS. Under atau over voltage relay UVR, relay tegangan kurang, adalah relay yang bekerja mendeteksi tegangan kurang pada by penghantar. OFR atau relay tegangan lebih adalah relay yang bekerja mendeteksi tegangan lebih pada by penghantar. Relay tegangan bekerja dengan waktu tunda. Overload sending atau OLS adalah relay arus lebih yang difungsikan sebagai load sending dengan cara melepas beban apabila terjadi kenaikan arus beban secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pengalihan beban akibat tripnya suatu penghantar. Selector switch adalah saklar pilih untuk fungsi-fungsi tertentu seperti saklar on-off, saklar lokal atau remote atau servo saklar A atau R, off, spar, tepar, spar, plus, TPAR, saklar sinkron man atau auto atau bypass. Diskrepansi control switch, peralatan yang berfungsi untuk merubah status PMT dan PMS. Pengoperasian switch ini dilakukan dengan menekan dan memutar. Switch ini dilengkapi dengan lampu indikator ketidaksesuaian status peralatan terkait. Meter, peralatan yang berfungsi untuk memberikan informasi besaran arus, tegangan kilovolt, daya aktif megawatt, dan daya reaktif megavolt ampere. Trip circuit supervision atau TCS, peralatan yang berfungsi untuk monitor kesiapan rangkaian trip. TCS akan memberikan informasi jika telah terjadi gangguan pada rangkaian trip dari relay ke tripping coil PMT. Jika TCS bekerja, maka PMT tidak dapat dimasukkan karena rangkaian close PMT terpotong oleh TCS. Begitu dulu materi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang salah. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.